Halo guys, Assalamualaikum, selamat sore. Mungkin sebelum kita mulai, kita doa dulu kali ya bentar, 5 menitan gitu, biar berkah tutornya. Yuk, kita mulai dulu ya. Doa dulu 5 menit, aku persilahkan teman-teman untuk berdoa, sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing, berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman yang udah hadir sore ini untuk ikutin sharing-sharing bareng aku di kelas bahasa Inggris untuk UTBK 2022. Nanti kalau misalnya tiba-tiba suara aku macet, bilang aja ya di chat atau mau on mic juga boleh. Mau on mic juga nggak apa-apa. Atau enggak juga bisa react pakai reaction gini kek atau ini itu biar agak rame. Oke, aku sebelumnya perkenalan diri dulu ya biar teman-teman tahu juga. Perkenalan singkat aja. Perkenalkan, nama aku Hatamin Rufainisa, bisa dipanggil Tami atau memanggil aku Miss juga nggak apa-apa. Aku kaget lagi lihat itu kok Miss gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau panggil Miss. Aku jurusan Public Health tahun 2021 di State University of Semarang atau UNES. Ya, sekarang lagi mau semester 2. Bentar lagi masuk semester 2. boleh miss you aja boleh tuh, boleh. Oke. Di sini aku tutor bahasa Inggris ya, Matoris. Teman-teman Matoris semua di sini, aku sebenarnya mau nanya dulu sebelum kita mulai ke materi pembahasan kita kali ini. Aku mau tanya sama teman-teman, kalian ngerasa nggak sih susah bahasa Inggris tuh? Ada nggak sih yang masih kesusahan gitu tentang ngerjain soal bahasa Inggris tuh, ada nggak sih? Coba deh, aku pengen tahu sebelumnya. Susah kan? Susah di grammar, susah di apa lagi? Susah. Oke, banyak banget, bener. Ya, grammar ya itu masalah sejuta umat ya. Oke, susah aja. Oke, ya teksnya panjang bener tuh. Tapi ini bilang tuh, teksnya panjang bener. Ini ngantuk, bener. Aku izin saya teman-teman. Udah kelihatan belum nih? Udah kelihatan belum share screen aku? Udah kelihatan, Tam. Oke. Aku mulai ya. Sebenarnya sore ini tuh kan kita bahasnya kan main idea sama vocabulary. Sebenarnya sebelum masuk ke situ, aku mau intermezzo sedikit. Kenapa sih bahasa Inggris tuh susah? Mungkin teman-teman tuh, ya aku pun masih mikir, kenapa sih susah banget gitu ya. Kita tahu sendiri ya, bukan bahasa kita sendiri, makanya susah. Terus kedua, kalau menurut aku jarang dipraktekin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita udah belajar dari TK, dari SD, SMP, sampai SMA, bahkan kita tuh masih ngomong bahasa Inggris tuh susah. Karena menurut aku, kita tuh nggak pernah praktekin. Cuma sekedar kayak textbook itu aja. Kita cuma belajar di sekolah itu cuma kayak bu guru ngasih apa guru ngasih apa ke kita terima, ya udah gitu doang. Nggak ada kayak praktek kita speaking atau kita listening. Kita listening paling nonton film, juga pakai subtitle kan, terus dengerin musik. Ya dengerin musik itu salah satu juga sih apa sih kayak salah satu cara belajar bahasa Inggris juga menurut aku. Terus kemudian aku mau sharing juga sebelumnya, apa sih hal-hal yang sering kejadian gitu lagi ngerjain UTBK bahasa Inggris. Ini sekedar informasi dari aku pribadi,
aku sharing ke teman-teman pengalaman aku dan teman-teman di sekitar aku juga. Pertama itu bacaan dan teks. Itu semuanya tuh panjang, nggak paham, nggak tahu artinya. Jadi males. Bener kayak tadi teman-teman di chat itu bilang, bacaannya panjang, nggak tahu itu artinya apa, jadi males kan. Terus kedua itu manajemen waktu pas ngerjain pas TBK itu kurang baik. Jadi mungkin teman-teman nggak memprioritaskan bahasa Inggris ya, karena teman-teman fokus mungkin ke kimianya atau ke matematikanya gitu. Sebenarnya teman-teman tuh bisa, tapi karena apa namanya manajemen waktunya itu nggak baik gitu, jadinya pas ngerjain bahasa Inggris tuh jadi apa ini males, dan akhirnya kepilihan terakhir pilihan gitu nembak gitu. Teman-teman ada yang relate gak sih? Biasanya tuh kayak gitu. Jujur aku pernah ngerasain ini banget, yang akhirnya aku jadi nembak karena ya udah gitu waktunya udah mepet, aku nggak sempat baca, nggak tahu ini apa gitu kan. Udah akhirnya aku nembak aja gitu kan, yang penting kejawab. Tapi teman-teman sebelum nembak teman-teman mikir nggak sih ke depannya gitu gimana? Dari LTMPT-nya mikir, kok ini bahasa Inggrisnya kok salah semua gitu, berarti kan ngarang kan gitu kan. Bisa teman-teman bayangin nggak sih kalau misalnya teman-teman punya cita-cita nih, misal di PTNA, terus dengan grade tinggi, tapi tiba-tiba pas kerjaan bahasa Inggris salah semua, kan apakah akan sebanding gitu? Enggak kan, maksudnya apa kamu udah kimianya bagus, ininya bagus, tapi bahasa Inggrisnya kurang gitu. Menurut aku kurang sebanding, karena kita tahu sendiri bahasa Inggris masih jadi bahasa global dan masih jadi bahasa pengantar di seluruh dunia ya. Jadi menurut aku bahasa Inggris itu perlu banget, dan kebijakan baru kalau misalnya aku baca di berita tahun ini bahasa Inggris jadi sukses baru. Bener nggak sih teman-teman sebelumnya pas kemarin sosialisasi, atau aku salah dapat berita nih? Bener, Kak. Bener kan? Oh, share-nya agak blur. Maaf ya, berarti ini sinyal aku yang agak susah. Aku zoom deh. Kita belum masuk materi, jadi it's okay ya. Aku masih intermezzo sekarang. Nah, di UTBK tahun 2022 bener kan bahasa Inggris jadi sukses baru. Tuh, Bapak Ketua Panitianya udah menjelaskan disebabkan karena rektor di seluruh universitas di Indonesia tuh berpikir bahwa bahasa Inggris tuh perlu banget untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi, dan aku yang udah kuliah, yang udah dapet materi di kuliahan bener-bener relate gitu, karena bahasa Inggris setiap ada tugas di public health aku sendiri tuh sering banget dapat tugas nge-review jurnal pakai bahasa Inggris, itu full bahasa Inggris semuanya. Gimana kita kalau nggak terbiasa pakai bahasa Inggris gitu. Jadi menurut aku teman-teman mikir susah, it's okay. Tapi karena ini diperlukan, jadi menurut aku teman-teman harus mulai bisa enjoy, mulai harus bisa beradaptasi dengan bahasa Inggris apapun itu, karena di perkuliahan kita bakalan familiar banget sama bahasa Inggris. Bahkan aku lihat di universitas sendiri, kalau misalnya menjadi mawapres, mau jadi mahasiswa berprestasi, mereka presentasinya pakai bahasa Inggris dan full Q&A pakai bahasa Inggris, semuanya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi bahasa Inggris itu penting gitu. Terus alasan kenapa tuh akhirnya bahasa Inggris tuh dipisah. Sebelumnya kan bahasa Inggris masuk pemahaman ya, kalau nggak salah tuh masuk pemahaman di TPS. Kenapa akhirnya dipisah? Karena perlu untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Alasannya itu ya teman-teman. Terus soalnya tuh kayak apa sih gitu. Ketua panitia Ketua panitia yang UTBK tahun ini bocorin soalnya itu kayak biasa aja, nggak kayak TOEFL, nggak kayak yang semenakutkan yang dibayangkan teman-teman tuh. Insya Allah enggak gitu. Tuh, karena di TOEFL itu sendiri kan ada listening kan, ada speaking juga, jadi nggak mungkin kan di UTBK kayak gitu, enggak. Jadi cuma reading comprehension aja gitu. Jadi teman-teman itu sedikit intermezzo dari aku. Jadi jangan menjadikan bahasa Inggris sekarang jadi sukses baru, jangan jadikan itu beban, tapi jadikan challenge untuk teman-teman, nunjukin kemampuan bahasa teman-teman itu bagus, bahwa materi di sini tuh semuanya tuh bisa bahasa Inggris,
dan masih ada cukup waktu untuk ke depan kita belajar bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng tentang soal UTBK bahasa Inggris. Oke. Kita masuk materi ya, teman-teman. Oh ya, sebenarnya sebelumnya tuh suara aku kecepatan nggak sih? Atau kurang jelas mungkin? Teman-teman bilang aja ya, nggak apa-apa. Aman, teman-teman? Aman. Oh, tadinya tuh PPU. Nah, iya itu PPU. Aman, oke aman. Kita masuk ya ke main idea yang pertama, materi kita sore hari ini. Jadi main idea yang pertama, ini tuh kayak soal wajib banget, soal yang sangat wajib di bahasa Inggris. Bahkan kami ya di IELTS pun main idea juga ada. Jadi kemana-mana mesti main idea gitu. Jadi main idea sendiri itu kan ide pokok teman-teman. Terus Hello. Anybody had 10 rupees? $10. Hello. Anybody have $10? Sir, what was happening? Ini halo teman, maaf ada yang bocor ya. Bisa di-unmute dulu teman-teman. Sir. Ma'am, anybody? Anybody have $10? I want to buy a chocolate. Bentar teman-teman. Oke teman-teman, aku lanjutin share screen. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau mau tanya sama aku, insya Allah nanti di akhir sesi aku adain Q&A, teman-teman boleh on mic deh, nggak apa-apa. Kita lihat. Kok hilang sih, bentar. Oke. Udah masuk teman-teman share screen aku. Masuk. Oke, aku lanjutin ya. Oke. Lanjut main idea. Jadi, main idea itu salah satu soal yang pasti selalu ada atau muncul. Dan itu salah satu soal yang bisa dikatain low, medium, sama hot. Tergantung kita bisa memahami teks itu sendiri atau enggak ya. Jadi menurut aku ini termasuknya yang agak soal relatif susah, mudah. Itu relatif tergantung kita. Kita lanjut, modelnya tuh kayak gimana sih? Modelnya tuh kayak gimana sih teman-teman? Mungkin udah sering ya lihat gimana modelannya. Bisa what is the best title, the main topic, the main idea, the subject, the purpose, summary, primarily, concern, itu tuh. Itu salah satu modelan-modelan tentang main idea. Jadi kalau misalnya teman-teman nemuin kata-kata kayak gitu, berarti udah otomatis tuh mesti bicarain tuh apa gitu. Apa yang dikatain, apa yang dibicarain di passage, di soal gitu. Terus tips dari aku buat kerjain main idea ini sebenarnya tips teman-teman juga mungkin ngelakuin ini ya udah. Pertama, kalau misalnya dari aku, kau udah lihat tuh soalnya main idea atau ini tuh concern kemana, ini tuh bahas apa. Bentar.
Bentar teman-teman. Bentar, ada trouble teman-teman, bentar. Enggak Kak Feni. Tadi tuh ada, mungkin ada yang kepencet itu kontrol itu push frameku jadi nggak bisa. Tapi udah kok aman-aman. Bentar. Tadi tuh tiba-tiba kayak ada yang apa sih? Nge-proof buat lihat screen aku gitu. Apa bahasanya kalau misalnya lagi di share screen, aku lupa. Udah masuk belum teman-teman? Share screen aku udah masuk. Oke. Oke, aku lanjutin ya. Maaf ya teman-teman. Kalau dari aku, tips untuk kerjain main idea itu biasanya kalau misalnya aku udah nemu soal main idea, aku langsung cek atau baca secepat mungkin dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir. Nggak semuanya aku baca kalau misalnya waktunya udah mepet, jadi aku baca kalimat pertama atau sampai kalimat kedua dari paragraf 1, 2, 3. Habis itu aku tandain kata-kata yang biasanya tuh diulang atau kata-kata yang punya sinonim yang sama kayak gitu. Habis itu yang terakhir kita tuh cek di kolom di pilihan ABC-nya itu ada nggak sih yang sesuai gitu sama yang aku ituin itu. Tapi ini sekedar tips dari aku ya teman-teman. Maksudnya kalau misalnya teman-teman juga udah udah pernah pakai tips ini dan bekerja kayak works terus, mungkin bisa terus diterapin. Tapi sometimes menurut aku kadang juga ini kayak buang-buang waktu gitu. Dan honestly kalau dari aku pribadi, main idea itu biasanya aku kerjain paling terakhir gitu. Karena apa? Karena ini take long time gitu, kayak aku nggak mau ngabisin waktuku di baca itu doang gitu. Kalau misalnya ada yang lain, aku pasti kerjain yang lain gitu. Oke, aku lanjut ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, kita vocabulary. Vocabulary ini menurut aku ini bukan materi sebenarnya. Sebenarnya aku ngasih tahu ke teman-teman kenapa kita bahas kali ini bahas vocabulary, karena aku pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa vocabulary itu salah satu yang paling penting teman-teman cicil mulai dari sekarang. Kalau ngerjain soal, teman-teman harus mulai tulis-tulis apapun vocabulary yang menurut teman-teman itu susah atau teman-teman tuh nggak tahu. Kalau misalnya aku boleh sharing ya teman-teman, aku stop share dulu. Dulu aku lagi pas masih belajar UTBK, masih ngerjain soal-soal bahasa Inggris. Aku selalu nulis vocabulary di buku Gelatik kayak gini, buku yang murah. Terus aku selalu tulis barisan pertama, di sini bahasa Inggris apa yang aku nggak tahu, terus artinya pakai bahasa Indonesia. Gitu terus kalau misalnya ngerjain soal bahasa Inggris. Dan alhamdulillah menurut aku ini salah satu
cara terbaik gitu untuk kita bisa terus gain our vocabulary to enrich, untuk memperkaya vocabulary kita gitu teman-teman. Bentar ya teman-teman. Ya maaf ya teman-teman, aku juga minta maaf banget. Ternyata ada, nggak tahu ini bukan kesalahan teknis, ini ada gangguan, ada trouble, ada distraksi dari luar, aku nggak tahu. Iya, nanti kalau misalnya teman-teman ada saran, dia disampaikan aja nanti. Ya ini ada, yaitu ada survei juga dari kakak-kakak amatorisnya, nanti diisi ya teman-teman. Oke, aku lanjutin ya. Jadi anaknya kayaknya udah nggak ada deh. Aku lanjutin ya teman-teman. Oke. Semangat, ayo semangat. Aku sebenarnya tuh deg-degan banget nih. Tapi ayo semangat, kita bareng-bareng belajar bareng-bareng. Itu ya teman-teman. Terus juga lagi pas aku dulu masih belajar bahasa Inggris, guru aku tuh sering banget kalau misalnya mau ngasih soal bahasa Inggris tuh ngasih aku, lihat gak sih, list vocabulary yang banyak banget sepanjang ini setiap kita mau ngerjain soal bahasa Inggris. Dan kita dikasih waktu sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum kita ke soalnya, kita kerjain dulu setahu kita, nanti habis itu baru kita ke soalnya. Itu teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman tidak setuju, aku rencana mau kayak gini juga. Jadi sebelum kita bahas soalnya, aku kasih teman-teman beberapa vocabulary yang perlu kalian jawab, dan buat latihan vocabulary juga. Nanti 15 menit kita bahas vocabulary, habis itu baru bahas soalnya kayak gitu. Kalau misalnya jadi kayak gitu, insya Allah aku share ke teman-teman di link yang ada di bio amatoris ya. Kalau misalnya aku lagi share soal, misalnya aku abis ini mau share soal, karena suara ini aku nggak mau kayak bahas soal yang susah-susah banget, enggak. Oke, aku lanjut share screen ya. Kita udah bahas vocabulary. Tipe pertanyaannya itu biasanya kayak gini. Apa lawan katanya, the opposite, apa closest meaning, familiar meaning, sinonim, dan banyak lah ya kayak gitu. Intinya tuh tipe-tipe soalnya tuh kayak gitu kalau vocabulary. Kita latihan soal dulu. Oh ya, BTW, by the way, aku soalnya itu di Word ya teman-teman. Soalnya kalau bahasa Inggris nggak mungkin banget aku share pakai PPT, pakai PT kayak gitu, karena bakalan ribet kalian bacanya. Jadi aku prefer pakai Word. Nah di sini kita mau latihan soal tapi nggak yang berat-berat banget. Dan kita latihannya juga bareng-bareng dulu ya teman-teman. Di sini aku kasih 6 soal, baru 6. Dan seperti yang kalian lihat, soalnya, teksnya, bukan soalnya, teksnya, Masya Allah panjang-panjang. Dan emang kayak gitu, aku nggak bisa
kasih juga yang pendek. Mungkin ada yang pendek, tapi ini menurut aku udah termasuk yang paling standar kalau misalnya di passage bahasa Inggris, English passage gitu. Kita mulai ya dari yang pertama. Mungkin teman-teman boleh baca dulu. Kelihatan nggak sih share screen-nya? Buram tah. Aduh, aku minta maaf, sinyalnya itu jelek banget. Jelek banget. Gimana teman-teman? Aku zoom deh. Sekarang udah jelas kok, Kak. Udah jelas. Jelas. Jelas nih, udah jelas. Oke, bentar. Bentar teman-teman. Lumayan jelas. Oke, bentar. Kakak dari Amatoris mau bantuin aku biar share screen-nya tuh lebih jelas. Jadi udah aku kirimin ke Amatorisnya, bentar ya. Sebenarnya aku mau ambil jam malam, tapi karena hari ini malam minggu, jadi aku nggak mau ganggu waktu istirahat teman-teman buat belajar bahasa Inggris. Jadi teman-teman juga perlu waktu istirahat ya, jangan ngebut terus bahasa Inggris UTBK terus, jangan ngebut gitu terus, tetap harus punya waktu buat istirahat. Apalagi malam minggu kan, aku nggak mau ganggu waktu malam minggu kalian juga buat istirahat atau buat quality time atau buat me time gitu. Oke. Aku akan mulai ya dari yang nomor 1. Kita lihat teks yang pertama. Teman-teman mau baca dulu, salah itu udah kunci jawabannya dong. Aku astagfirullahaladzim. Aduh, udah ada jawabannya dong. Aduh, ini benar-benar kesalahan teknik. Aduh. Enggak kok, Kak. Aduh, parah ya, udah ada ya. Oke, nggak apa-apa. Soalnya aku takut tuh begitu, jadi ternyata aku kirimnya malah yang udah jawabannya. Teman-teman mau baca dulu, mau ngerjain dulu sebentar, atau kita baca bareng-bareng aja? Atau mau kerjain dulu, nanti kita koreksi bareng-bareng aja? Atau mau gimana? Halo teman-teman? Bareng-bareng aja? Oke deh, kita bareng-bareng aja. Kita bareng-bareng dulu aja ya. Oke. Kita bareng-bareng dulu aja ya teman-teman. Kakak bisa scroll ke bawah dulu. Aku mau lihat pertanyaannya dulu ya.
Nah, di sini kita bayangin teman-teman udah lagi ngerjain UTBK ya. Jadi teman-teman sekarang udah lagi ngerjain UTBK bahasa Inggris. Nah, kita langsung lihat soalnya. Kalau misalnya kayak gini, kalian tuh cek dulu apa soalnya. Kalau misalnya bisa itu ada yang bisa dicek sampai terakhir, ada juga yang enggak. Aku nggak tahu tahun ini bisa kayak gitu apa enggak. Tapi kalau misalnya tahun ini bisa kalian cek sampai terakhir dulu, dicek semua soalnya, bisa dicek dipilih mana. Kalian kayak gitu dulu aja ya kalau saran dari aku. Jangan urut gitu. Soalnya bakalan wasting time dan kalian bakalan nyesel karena aku udah pernah kayak gitu pas 2020 ya kayak gitu. Nah kalau udah kayak gini teman-teman langsung cek soalnya dulu. Kita lihat soal nomor 1. The word dramatically in paragraph 2 is best replaced by. Ini salah satu contoh soal vocabulary ya teman-teman. Jadi teman-teman udah langsung cek paragraf kedua kata dramatically itu mana langsung kedua. Jadi gak usah baca teksnya kalau misalnya soalnya kayak gini. Itu dari aku tipsnya kayak gitu ya teman-teman. Nah di sini ada kata dramatically. Ini tuh apa sih digantinya tuh perlu diganti enggak? Tapi karena soal kita minta diganti yang paling baik, kita mau nggak mau tetap harus baca walaupun nggak dari awal ya teman-teman. Di paragraf 2 aja. Nah, billions of trees with their white canopy will hold back rain. In this position, rainwater doesn't directly hit the soil surface, but will fall slowly through the leaves and flow to the tree trunk. Then the soil surface filled with the tree trunks will produce quite a lot of litter originating with organic materials in the form of leaves and dry twigs. Dramatically, littering is heading toward the decay process. The organic materials are collected on the soil surface. Oke, teman-teman perhatiin dramatically, littering is heading dramatically. Aneh nggak sih kayak apa di teks kayak gini? Kita bahas forest ya di sini, bahas forest ability. Aduh bentar. Aku jadi lupa. Teks yang pertama ini bukan bahas hutan, bukan. Ini bahas tentang water system. Nah, di sini ada kata dramatically di teks yang tentang alam. Kan nggak mungkin gitu kita bahasanya tuh dramatically. Makanya di soal nomor 1 minta kita ganti pakai apa. Nah, di pilihan A ada apa aja? Kita lihat. A ada gradually, B naturally, C amazingly, nah D surprisingly, E simultaneously. Coba teman-teman jawabannya apa menurut teman-teman? Boleh deh di kolom chat. Walaupun tadi udah tahu ya jawabannya. Tadi udah tahu ya jawabannya, tapi coba deh pura-pura kalian ngerjain lagi. A. Gradually. Coba artinya kita lihat dulu dramatically itu gimana sih dengan dramatis ya. Kalau dramatically itu dengan dramatis. Kalau gradually itu apa artinya? Coba teman-teman kenapa jawab A, kenapa gradually? Gradually artinya apa coba teman-teman? Aku pengen tahu teman-teman tahu nggak? Tapi jangan cek kamus ya, jangan cek kamus nggak boleh.
Kalau langsung berpikiran graduation gitu, terus pikirnya langsung belalang, betul. Kalau naturally apa? Dengan alam ya. Sama tuh bertahap, pelan-pelan. Kalau misalnya teman-teman cek KBBI-nya bahasa Inggris, bahasa Inggris juga punya kamus yang kayak apa namanya kayak KBBI ya. Bisa teman-teman cek juga di situ artinya itu in gradual way atau slowly, tahap gitu. Terus teman-teman tahu artinya naturally tahu ya, amazingly tahu, surprisingly tahu, simultaneously tahu nggak? Tahu nggak? Apa? Bersamaan. Boleh tuh bersamaan, boleh. Serentak kayaknya. Ya tuh, kalau bahasa Inggris tuh karena luas banget, artinya ya intinya itu. Teman tuh keren banget kalian. Udah tahu. Kayaknya tuh kalian suka bahasa Inggris deh. Iya kan? Tuh bener tuh, artinya emang itu. Atau bertepatan. Pas itu juga gitu. Pas itu juga itu. Gitu. Jadi nomor 1 jawabannya A ya. Udah fix semuanya. Nomor 1 jawabannya A. Terus nomor 2. Tadi aku udah ngomong sih. Kenapa aku tadi ngomong water system? Oke. Oke, nomor 2. The main idea of the passage. Kita coba baca cepet ya. Forests have ability to regulate water system, prevent erosion and flood, and maintain soil fertility. The ability of forest is inseparable for the extent of millions and even billions of trees in forest area. Jadi hutan itu punya kemampuan untuk mengatur sistem air atau meregulasi gitu ya, meregulasi air gitu di bawah tanah. Terus kita ke paragraf kedua, kita lihat ya di situ water system, billion of trees with their wide canopies hold back the rain. Ini tuh kayak proses kan, in this position, terus but will slowly through the leaves and flow to the tree trunk, kan dari kanopisnya terus bakalan apa namanya menahan airnya, terus abis itu air hujannya tuh masuk ke apa namanya ke tanah gitu kan, terus abis itu bakalan ke daun juga, terus ke tree trunk, abis itu apa namanya soil surface-nya itu bakalan keisi terus dengan organik material juga. Bentar. Ini tuh paragraf kedua kita tuh bahas tentang prosesnya teman-teman. Habis itu litter blocks the water falling from the canopy so it does not directly hit the soil. Itu. This organism punctures the land as a home and place of life. Oke, paragraf selanjutnya. The forest has high capacity to absorb rainwater. As a result, most of the rainwater seeps into the soil. Only the little becomes running water. Running water is the water that cannot be absorbed by the soil surface. The water will go down to a lower area. If running water exceeds the carrying capacity of the river, it can certainly cause flood. Most of the rainwater that falls in the forest area will be absorbed by the soil and stored in the aquifer. Furthermore, the water stored in the aquifer will come out regularly through springs. From these springs, water flows to rivers that are mostly found in the forest area. In addition, there is also underground water that comes out as a spring in the resident well.
Nah, apa sih main idenya kalau misalnya kita udah baca semuanya? What is the main idea of the passage? A. Water guarantee millions of organisms to survive in forest area. Apakah itu jawabannya? Atau B. Land store and release water through various process. C. Leader gradually flows water to the soil surface. Atau D. Trees store water to fulfill human daily needs. E. Forests have various benefits for human life. Apakah D itu benar? Pohon menyimpan air untuk memenuhi kebutuhan manusia? Nggak ada ya. Di sini nggak ada bahasan tentang apa air menyimpan dan bermanfaat untuk manusia tuh nggak ada ya teman-teman. Jadi kayak teman-teman tadi udah lihat mungkin jawaban atau kunci jawabannya, teman-teman bisa tahu ya. Jawabannya yang B. Land stores and release water through various process. Jadi kalau teman-teman tuh udah baca cepet, langsung lihat pilihannya itu apa. Terus abis itu, kalau misalnya udah lihat kok kayak nggak ada gitu, kayak nggak ada di bacaan, ya udah berarti langsung di eliminasi aja. Apa tadi pohon kita baca di bacaan ada kata-kata pohon itu menyimpan, ada. Apakah itu untuk memenuhi kebutuhan manusia mungkin ya, tapi di teks itu nggak bahas itu sebagai main idenya tuh enggak. Main idea atau ide topiknya itu tentang land stores dan release water. Tadi kan beberapa kali kalau teman-teman itu perhatiin ada beberapa kali ngomong di kalimat spring. Bakalan regularly, bentar, mana tadi? Nah, regularly through, terus tadi akan apa namanya, kayak falling, terus slowly fall to, itu kan kayak proses kan. Jadi kan kita tuh di sini tuh lebih fokus atau concernnya itu ke various prosesnya gitu teman-teman. Jadi jawabannya B. Teman-teman setuju semua kan? Atau masih bingung? Maaf ya teman-teman, kalau misalnya speaking aku kayak masih jelek ya, emang masih jelek. Kalau misalnya mengganggu pendengaran kalian, aku minta maaf ya, karena aku juga masih belajar. Oke. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya ya. Nah, di sini nomor 3. Nah, di nomor 3, di bacaan selanjutnya kita akan bahas apa ini? Nah, bahas lagi main idea. Emang main idea tuh bosenin banget, aku tuh tahu banget teman-teman. Tapi karena aku udah berusaha untuk kasih tips ke teman-teman untuk baca, walaupun itu sedikit, teman-teman tetap harus mau nggak mau ngerjain dan baca, mau nggak mau harus kayak gitu. Oke, di sini nomor 3 kita cuma fokus ke second paragraph. Kita cek coba second paragraph itu gimana. Nah, the second paragraph, nah nih. The wording of the proclamation had been discussed at length and had to balance both conflicting internal Indonesian and Japanese interests. Sukarno drafted the final proclamation, which balanced the interests of both the members of the youth movement and the Japanese. The term transfer of power has used in Indonesia to satisfy Japanese interests to appear that it was an administrative transfer of power. Although the term used pemindahan kekuasaan could be perceived to mean political power. Nah,
kata-kata the wording by careful means related to preventing conflict with members of the youth movement. The wording in the shortest possible time was used to meet the needs of all Indonesian for independence. Teman-teman kalau misalnya udah paham ini tuh artinya apa, kalau misalnya teman-teman udah paham, nggak pakai apa sih kayak detail per kalimatnya tuh enggak. Kalau misalnya udah baca sekali langsung paham, teman-teman langsung ke pilihannya, langsung lihat pilihannya nomor 1 nomor 3 itu ABC-nya tuh apa aja pilihannya. Kita cek ya. Nah, nomor 1, apakah di paragraf 2 kita bahas lokasi? Enggak sama sekali. Tadi aku baca nggak ada kata-kata lokasi itu di mana, nggak ada. The night before, tadi nggak ada ngomongin proses malam sebelum proklamasi, kita nggak bahas. Apa kita bahas the term transfer of power? Iya, tadi kita bahas. Tapi apakah itu? Apakah main idenya tuh itu? Terus coba yang keempat. Word choice in the text of proclamation. Ini lebih ke umum lagi. Kalau yang tadi the term of transfer of power tadi ada ya. Kita simpen dulu C. Terus D juga ada. Kita coba lihat dulu the preparation of Indonesian independence. Ini terlalu general ya teman-teman. Jadi nomor 2 kita lagi mempersiapkan, tapi kita fokus ke paragraf kedua. Tadi kita lebih ke milih-milih kata. Tadi kenapa pakai by careful, terus kenapa pakai pemindahan kekuasaan. Di sini jelasin kenapa. Jadi nomor 3 itu kita jawabannya adalah pakainya D, word choice in the text of proclamation. Itu teman-teman. Terus kita lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 3 aman kan? Oke, lanjut ya. Kita ke nomor 4. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman pas udah di awal, pas belum ngerjain UTBK-nya, udah lihat nomor 4 itu langsung kosakata, kalau misalnya teman-teman tahu langsung kerjain aja, gercep gitu, nggak usah mau urut-urutan gitu. Tadi kan karena tadi aku nggak lihat itu ternyata ini nomor 3 adalah vocabulary. Jadi kita lihat ya nomor 4. The text was secretly broadcast. The underline has similar meaning to secretly. Secretly, sembunyi, dengan sembunyi-sembunyi. Apakah continuously? Apakah formally? Atau openly? Atau publicly? Atau quietly? Public, ya. Yang mana teman-teman? A, B, C, D, atau E? Secret itu lebih ke continuously, quietly, apa ya? Ya, teman-teman yang udah tahu, yang udah punya vocabulary yang banyak dan paham secret itu artinya sembunyi atau rahasia, terus kita lihat continuously, berkelanjutan, formally artinya dengan formal, openly secara terbuka, publicly itu lebih ke secara dipublikkan gitu ya. Quietly, ya benar jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 5 ini. Nah, nomor 5 kita juga langsung vocabulary. Jadi kalau udah vocabulary, kalau saran aku, seperti aku udah ngomong berulang kali, kalau udah tahu, langsung kerjain aja. Using advanced technologies. Kita nggak usah lihat ke teksnya, kita udah tahu. Kita udah tahu jawabannya apa kan? Apa jawabannya teman-teman? C. Advanced. Apakah C? C. Oke, modern. Wah, C semua. Apakah benar? Iya, benar ya. Kita kalau misalnya affordable. Affordable apa teman-teman artinya? Affordable. Tahu kan mesti? Terjangkau. Kalau expensive mahal ya. Terus useful tahu. Ini tuh, oh iya, ini tuh soalnya tadi aku lihat termasuk tipe yang low. Jadi bukan yang hot. Ini yang lot, yang low. Jadi jawabannya benar, yang C. Karena kita lihat di sini ya advance. Berarti yang paling advance itu yang paling baru banget gitu. Kalau misalnya istilahnya, kalau misalnya kita teknologi berarti advance itu terdepan ya,
terkemuka, terpaling depan, terpaling keren, terpaling canggih gitu. Jadi yang paling cocok itu pakainya modern. Terus kalau misalnya English, kalau di bahasa Inggris juga English paling advance. Kamu udah di apa namanya, udah di tahap mana, udah di kamu tuh masuk mana. Kalau misalnya di apa, atau bahasanya Allah kok aku lupa sih. Kalau di TOEFL itu kamu tuh masuknya tuh sebagai intermediate atau beginner atau advance. Kalau advance berarti yang udah paling pintar pakai bahasa Inggris. Oke, kita ke soal yang terakhir. Nah, soal terakhir apa? Nah, soal terakhir juga tentang vocabulary juga. Jadi, which of the following can best replace the word magnitude? Replace. Maaf teman-teman. Tadi aku soalnya lagi Zoom di luar rumah. Tadi ada teman aku panggil. Jadi aku, maaf ya teman-teman. Oke, the best replace. Replace. The word magnitude. Apa teman-teman? Oh ya, aku hampir lupa. Walaupun misalnya teman-teman udah yakin kalau misalnya nggak harus baca lagi, jawabannya udah paling benar itu, yang paling membutuhkan kemungkinan itu, oke, nggak apa-apa langsung jawab. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat ABC-nya kok ini kayak ada yang sama atau sinonimnya kayaknya juga bener deh, teman-teman juga harus balik lagi ke konteks bacaannya lagi, mau nggak mau kayak gitu. Kita lihat di sini apa the magnitude of acute. The magnitude of acute malnutrition among refugee camp in Ethiopia is relatively well documented. Di sini kita bahas tentang malnutrisi, the magnitude. Apakah kapasitas dari malnutrisi itu, atau kepentingan, atau berat, atau amount, atau power. Coba kita lihat lagi ya. Ini di paragraf pertama. Malnutrition among children in refuge. Jadi malnutrisi di antara anak-anak di camp atau pengungsian itu lagi di apa, concern. Jadi sebuah bahasan atau apa sih, kayak lagi dipedulikan banget itu. Jadi paling critical public health due to the heightened vulnerability. Jadi lemah ya. Terus the rate of malnutrition in the refugee camp needs to be viewed as not just as health issue. Ya, jadi nggak jadi health issue doang, tapi jadi serious protection and access to basic right failure. The magnitude of acute malnutrition. Coba deh teman-teman tahu nggak sih artinya acute itu apa? Iya, tahu nggak? Tahu nggak teman-teman artinya apa? Acute. Akut. Ya kah? Ya kah? Ya kah? Aku sambil cek juga nih. Soalnya lupa. Ayo, nggak ada yang mau jawab lagi? Acute itu apa? Jadi kalau misalnya di kalimat yang ini benar sih, itu artinya benar gawat. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, apakah kita benar kalau misalnya kita ngartinya itu jadi gawat? The magnitude of acute malnutrition. Ternyata benar teman-teman. Benar kok artinya akut. Jadi apa kata yang paling cocok untuk gantiin kata magnitude itu sendiri? D. Ada jawaban lain? Amount semuanya. Jawabannya itu doang, nggak ada yang mau jawab lagi? Ya, jawabannya benar ya teman-teman. Jawabannya yang D. Gitu teman-teman.
Jadi latihan soal suara ini cuma itu aja dari aku dulu. Tapi aku rencana mau share ke teman-teman paket soal yang aku dapetin, dan menurut aku itu bagus banget buat latihan belajar, buat latihan soal bahasa Inggris. Aku share insyaallah besok pagi di link di bio yang di Instagram ya. Aduh, ini internetnya. Udah Kak? Oh, maafkan. Aduh. Udah. Aduh. Oke, cek teman-teman. KL bisa selesainya udah selesai. Oke. Jadi dari aku latihan soalnya baru itu. Untuk pemanasan juga. Teman-teman di sini terima kasih banget udah ikutin tutor kali ini dari aku. Bukan tutor, kita sering-sering ya. Bukan tutor. Jadi gitu. Terus aku melanjutin yang terakhir. Aku izin share screen paketnya aku. Semoga bisa. Masuk gak teman-teman? Masuk. Oke, aku cepat ya kalau udah jam 5 juga. Di sini aku kasih beberapa cara efektif belajar bahasa Inggris dari aku. Yang pertama, mulai biasain enjoy baca teks bahasa Inggris. Walaupun menurut kalian itu gak penting ya, karena ini kalian bukan lagi ngerjain, lagi belajar ya, ingat ya, belajar. Jadi mau nggak mau harus mulai biasain baca, walaupun kalian nggak tahu itu pronunciation-nya tuh gimana, nggak tahu itu pakai fonetik seperti yang benar atau enggak, nggak usah peduli itu, yang penting kalian baca banyak-banyaknya, dibiasain. Terus yang kedua paling penting menurut aku, tips yang tadi aku pertama kali tunjukin ke teman-teman, siapin buku ataupun kayak note ataupun di HP. Kalau misalnya teman-teman enjoy pakai di HP nggak apa-apa. Vocabulary-nya yang teman-teman tuh benar-benar nggak tahu ditulis. Kalau udah ditulis, cari artinya apa sebelum teman-teman lanjut ganti soal atau ganti paket soal selanjutnya. Teman-teman ngerjain hari ini paket soal ini. Terus kalian lihat beberapa vocabulary yang susah, kalian tulis semuanya dulu. Kalau misalnya nggak mau di buku pun boleh, kalau misalnya nanti di kertas terus satuin sama soalnya, kalau misalnya soalnya udah di print ya teman-teman. Terus yang ketiga soal grammar, masalah grammar. Kalau aku sendiri aku cari pembelajaran video di YouTube sama di website. Banyak sih rekomendasi dari aku. Kalau misalnya teman-teman mau, next time aku bakalan share di pertemuan selanjutnya channel-channel mana aja yang bantu aku belajar grammar. Terus website-nya juga aku insya Allah bakalan share. Mungkin juga aplikasi, tapi ini bukan. Enggak, aku cuma pakai website sama video YouTube aja. Terus yang keempat, konsisten. Itu menurut aku paling ampuh sih buat belajar bahasa Inggris. Jadi teman-teman walaupun prioritasnya bukan di bahasa Inggris, tapi karena tahun ini subtesnya bahasa Inggris dipisah, dan jadiin bobot soal yang mana kalian nanti di akhir di sertifikat UTBK-nya kalian bakalan bisa lihat nilai bahasa Inggris. Karena di tahun aku nggak bisa lihat nilai bahasa Inggris itu berapa karena dicampur ya. Tapi tahun ini karena dipisah, dibikin bobot juga, jadi teman-teman harus serius gitu. Walaupun nggak jadi prioritas, tapi harus serius. Karena ini masuk di sertifikat. Itu kan nggak mau kan kalau di sertifikat udah kimia atau biologi,
TPA-nya sama TPS udah 800 semua, terus bahasa Inggris tiba-tiba langsung turun kan nggak mungkin kan teman-teman mau kayak gitu, karena masih ada waktu. Jadi harus semangat teman-teman untuk belajar bahasa Inggris. Jadi buang jauh-jauh mindset bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris itu is just piece of it, oke? Gampang, itu termasuk space-nya, just piece of it, oke? Terapin itu teman-teman, jadi gampang. Terus yang terakhir ada quotes dari aku, bukan dari aku, quotes favorit aku dari Michael Phelps. There will be obstacle, there will be doubters, there will be mistakes, but with hard work there are no limits. Jadi bakalan ada tantangan, bakalan ada halangan atau rintangan apapun itu, bakalan ada yang ragu ke kalian juga, bakalan ada kesalahan yang kalian berbuat, tapi kalian bisa kerja keras, dan kerja keras itu nggak ada yang membatasi kan. There is no limit to hard work. And start where you are, use what you have, and do what you can. Start. Kalian harus start dari sekarang juga. Kamu harus start dari sekarang, di mana kalian berada sekarang. Atau di mana sekarang kelas 12 ya. Atau ada yang gap year mungkin, atau kelas 11 mungkin. Jadi mulai dari sekarang kalian udah tahu bahwa kalian bisa mulai dari sekarang. Terus pakai yang kalian punya, apapun itu, pakai HP. Berarti kalian bisa cari materi di HP. Kalau misalnya kalian dikasih privilege untuk bisa ikut les, manfaatkan itu semua. Bisa punya kamus atau hafaling untuk belajar bahasa Inggris, pakai itu semua. Punya YouTube, jangan dipakai untuk nonton-nonton yang nggak jelas. Punya Twitter juga dipakai untuk cari-cari akun-akun yang bahas bahasa Inggris, yang bahas UTBK. Terus do what you can. Lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Jangan males. Itu juga salah satu kunci aku. Jadi keberhasilan kalian itu bukan tentang kekurangan kalian, tapi keberhasilan kalian itu bakalan bisa terhambat karena kemalasan kalian. Jadi teman-teman jangan capek untuk belajar bahasa Inggris, jangan capek untuk belajar buat UTBK. Karena merasa malas itu yang bikin kalian tuh nggak sukses. Itu quotes dari aku yang bikin aku bisa untuk yakin aku bisa di PTN, bisa masuk perguruan tinggi favorit. Gitu teman-teman. Sekian mungkin dari aku. Maafin tadi banyak gangguan, banyak distraksi, banyak yang nggak jelas juga tadi aku kata-katanya. Karena maaf juga aku belum jadi guru bahasa Inggris. Ya karena aku ingin jadi guru bahasa Inggris. Jadi